Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat saudara-saudara non-muslim. Dan semoga dirahmati Allah seluruh umat Islam dimanapun Anda berada. Teman-teman, saya kembali lagi menjawab setiap pertanyaan dari saudari-saudara kita yang non-muslim terkait bagaimana memahami teks dalam Al-Quran dan juga teks dalam hadis dan juga konsepsi-konsepsi dalam pemahaman Islam. Seandainya saya mampu menjawab, insya Allah saya akan jawab. Tapi kalau saya tidak mampu menjawab, saya tidak punya hak untuk menjawab, maka diam adalah jawaban juga bagi kita. Nah, ketika saya membuka diskusi di platform TikTok, saudari kita bernama akun Kak Deborah mencoba naik untuk mempertanyakan satu surah, yaitu Quran surah ke-19, surah Maryam ayat 33. Secara eksplisit ayat 33. Dan kali ini saya ingin menampilkan bagaimana jalan diskusinya dan tanya jawabnya. Ini videonya dan saya akan coba untuk menjawab secara dalam dan juga akan memberikan sudut pandang dan analisa kenapa pertanyaan ini sering diajukan oleh umat Kristiani. Berdasarkan pengalaman saya akan coba memberikan analisa dan kenapa mereka sering salah kaprah memaknai ayat ini. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan disimak bagaimana diskusi saya dengan Kak Deborah. Ini dia videonya. Umat Kristen, umat non-muslim. Silakan. Salam ibu cantik. Salam kakak cantik. Kalau udah uni lewat di beranda, aduh, pingin naik. Kenapa nggak naik dari kemarin-kemarin? Naik aja, kan aku nggak. Susah, Kan aku nggak. sinyalnya susah. Oh Susah gitu. sinyalnya. Ya udah sekarang sudah kakak di sini. Kakak kan non-muslim ya. Iya. Nah, sebagai non-muslim, aku izinkan kakak bertanya tentang agama aku di ruang publik, tepatnya di komal aku ini. Silakan, kakak ingin tanya apa? Kalau Apa aku bisa ya? jawab, aku jawab. Kalau Apa ya? atau kakak mau menjelaskan iman kakak tentang keselamatan dalam agama kakak, boleh. Nanti kita diskusi. Diskusi baik-baik aja. Gimana lah ya? Dalam agama kami itu, Gimana coba? dalam agama kami itu kita pun kan kurang memahami. Seperti itu, kurang paham. Kakak gini, mohon maaf ya kak. Saya akui, tidak semua orang Islam juga memahami semua keilmuan dalam Islam. Mesias, kamu di mute dulu. Ya, kakak di mute dulu ya, ada suara anaknya ya. Iya. Yang lain Saya dulu mengerti ya, itu. aku mute dulu ya. Mute dulu. Oke. Sambil makan coklat teman-teman ya. Jadi gini, saya akui tidak semua manusia itu, apapun agamanya, dipastikan memahami seluruh konsep tentang keyakinannya. Itu kita sepakati dulu. Nggak semua orang itu ulama, nggak semua orang itu pendeta, nggak semua orang itu dante, atau nggak semua orang itu pastor. Sia. Ada orang-orang yang hanya sekedar tahu dan menjalankan sepengetahuannya saja agamanya. Itu harus kita pahami. Tetapi hal yang sangat penting, hal yang sangat krusial bahasa akademisnya, atau hal yang sangat-sangat sesuatu yang hal yang wajib lah gitu dipahami, karena ini berkaitan dengan keselamatan dunia dan akhirat. Maka sejatinya harus dipahami oleh semua orang yang menganut agama tersebut, kecuali dia menganut agama hanya untuk sebagai status dan tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, yaitu dia beriman dengan agama tersebut. Nah, tidak bisa menyalahkan kakak Deborah bahwa kakak tidak memahami semua aspek keagamaan kakak. Tapi kalau untuk keselamatan tentang Tuhan, saya harap kakak harus memahami dan mengerti, karena ini berkaitan dengan keselamatan kakak setelah kakak meninggal. Itu dari saya. Apakah sulit sekarang ini belajar cara memahami agama sendiri? Tidak. Kakak bisa lihat link sarapan pagi biblikal, kakak bisa lihat link sabda.org, kakak bisa belajar sama para pendeta, bertanya.
Bagaimana konsep keselamatan di dalam agama kakak yaitu Kristen. Begitu. Itu saran aku ya Kak Deborah. Ini hanya sekedar sharing aja. Aku tidak merasa lebih hebat daripada Kak Deborah gitu. Mungkin begitu. Ya, kalaupun Kak Deborah nanti ingin ngobrol tentang agama, tentang perbandingan agama, aku akan temenin Kak Deborah dengan wajahku yang tanpa filter ini, ya, dengan kantung mata yang terlihat gitu ya. Henny Heronia Kurmas Uni, Nabi Muhammad bersabda kiblatnya ada di mana? Naik. Kiblat itu pertamanya di Baitul Maqdis, kemudian Allah ganti berada di Mekah. Itu dalilnya dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Baqarah. Ya, siap Kak Henny, naik aja ke atas. Lebih baik saya tuh kita ngobrol di atas aja deh biar kita bisa ngomong baik-baik. Karena kalau di typing itu saya nggak ini. Siap Kak Henny. Ya, dalil dalam Al-Qur'an tentang pemindahan kiblat itu jelas kok Kak Henny. Ya, dan itu adalah dalil yang sangat-sangat eksplisit yang dapat ditemui dalam surah Al-Baqarah. Ya, saya berharap, nah, ya Mesias. Mesias silakan. Mesias. Halo Bunda. Bunda, lu pikir gua Bunda Dora, Bunda Dorce, Bunda Korla, Bunda Maria. Saya rindu Bunda. Mana filternya Bunda? Filter. Pakai filter saja. Gak mau aku. Kelihatan sekali kantung matanya itu. Gak apa-apa lah. Jadi ini apa? Ditanya bukan dijawab, ditanya. Jadi Bunda tidak bisa bertanya. Saya yang bertanya begitu. Bunda jelaskan. Di sini kalian itu bukan saya tidak bisa bertanya, saya tidak mau bertanya tentang agama Kristen karena saya yakin saya lebih paham tentang Kristen daripada kamu, dan saya tidak mau berdebat tentang agama kamu karena saya lebih paham. Pertama, itu akan membuat kamu terhina di komal saya. Kedua, kamu hanya akan muter-muter untuk membenarkan jawaban kamu. Yang ketiga, saya sedang tidak mau berpolemik, saya mau syiar dakwah agama saya gitu. Oh boleh. Silakan Henny naik ke atas dong Henny Heronia. Kenapa sih pengecut banget sih Henny ini naik ke atas? Ya silakan Mesias. Bunda, ini ada satu ayat. Saya minta Bunda jelaskan ke saya apa maksudnya ini Bunda. Ayat apa? Abu Daud ayat 60. Itu bukan ayat, tuh kan kamu aja bertanya udah salah. Astagfirullah. Gini loh Mesias, saya ajarkan kamu dulu hal yang mendasar ya. Lagi masak uni yang cantik, ya udah Kak Henny nggak apa-apa, Kak Henny nanti aja. Enggak, kamu udah salah. Saya harus kasih kamu pemahaman. Ayat 6. Kamu udah ayat salah 60. Ayat apa? Surah apa? Nomor 60. Ayah. Abu Daud nomor 60. Kamu dikasih tahu tuh ngeyel gitu. Kamu dikasih tahu baik-baik kamu. Baru dijelaskan dulu. Lah, kok saya yang harus membacakan? Surah Maryam ayat 33 itu istilahnya, atau surah Maryam. Oh, kalau Kak Deborah surah Maryam. Itulah istilahnya. Coba bacain Bun, aku mau dengar. Kak Deborah tanya surah Maryam. Kak Deborah tanya surah Maryam. Ya. Ayat 23 apa 33? Oh, ini jelas nih Kak Deborah, surah Maryam ayat 22 atau nah jelas si Mesias nggak jelas. 23 kalau enggak 33. Maryam dibacakan, 23. Saya tidak dibacakan. Bacakan dulu Bunda. Diam dulu Mesias, saya lebih baik menghadapi orang yang jelas dengan pertanyaannya. Kak Deborah lebih jelas pertanyaannya, dia bacakan nama surah sama ayatnya. Saya lebih baik menjelaskan ke dia. Kamu nggak jelas ayat tapi hadis. Kamu bilang ayat tapi hadis. Penyebutan ayah itu lebih ke Al-Quran. Kalau yang kamu maksud itu hadis. Makanya saya mau ngajarin kamu. Hadis. Mengajarin kamu. Abu Daud. Iya tunggu dulu. 60. Saya ke Kak Deborah dulu. Oke Bunda. Bunda apaan? Bunda. Uni, kamu nggak tahu tuh tulisannya Uni. Uni aja lah Bunda.
Bundo apa? Nih. Kak Deborah bertanya surah Maryam ya. Oke, Markica, mari kita baca. Kak Deborah, karena kami membaca ayat Al-Quran itu adalah amalan yang dibalaskan pahala, maka saya harus membacakan surah ayat aslinya ya. Ya Kak Deborah ya, terlepas kalian suka atau tidak suka, kami nggak peduli ya, karena bagi kami membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Sama Surah artinya Ali ya. Imran. Sama artinya ya, Siap. Siap. Surah Ali Imran ayat ke-22 sampai 23 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Maryam ayat ke-23. Oke. 3. Bismillahirrahmanirrahim. 22 dan 23. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aja'ahal jiz'in nakhlah. Bentar ya. Fa'aja'ahal maqam mansiya. Bentar ya, aku baca terjemahnya. Oke, Allahu Akbar ya. Kemudian fa'aja'ahal majadu. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma ya. Fa'aja'ahal mukhadu ila jiz'in nakhlah, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Dia Maria berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Terus Kak, apa yang ditanyakan tentang ayat ini? Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Apalagi Kak? Apa pertanyaannya? Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati nusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Kakak, apa pertanyaannya? Aku kalau udah baca ini aku seneng bacanya jadinya. Terus yang ayat 33. Enak dengarnya, Umi. Oh ya 33. Aku lanjut aja yang ini ya. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal basari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Yang ke-33 ya, aku lompat di 33. Ya. Kak. Surah Maryam ayat 33. Oke. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya, ini Nabi Isa berdoa kepada Allah. Makasih, sama seperti Nabi Yahya. Iya, Nabi Isa berdoa. Mungkin kakak ada pertanyaan. Karena gini kakak mungkin ada mau bertanya, nggak apa-apa.
Di sini Nabi Isa berdoa, konteksnya sama seperti Nabi Yahya dalam surah Maryam di ayat ke-15. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ini doa kami juga nih. Saya juga boleh baca ini setiap hari nih. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ini boleh kami bacakan dan kami ajarkan kepada anak-anak kami. Bukan berarti ketika kami berdoa ini kami sudah meninggal. Nabi Isa itu akan meninggal, yes. Nabi Isa itu akan diangkat, akan menemui ajalnya, betul. Tapi bukan berarti Nabi Isa itu dipahami sudah meninggal dalam tanda kutip selesai semua tugas-tugasnya gitu. Karena dalam Islam kami percaya Nabi Isa alaihissalam masih memiliki tugas terakhir yang dinubuatkan oleh Nabi kami Muhammad SAW, bukan membawa risalah kenabian tetapi membunuh Dajjal dan meluruskan kesalahpahaman yang selama ini keliru disampaikan, diyakini oleh orang-orang banyak terkait tentang Nabi Isa. Dan di situ ayat jelas menunjukkan bahwa beliau adalah makhluk ciptaan Allah karena beliau berdoa kepada Allah. Mungkin itu yang bisa aku jelaskan ke Kak Deborah. Semoga Allah memberikan Kak Deborah hidayah melalui sentuhan ayat Al-Quran tadi, dan juga dilembutkan hati Kak Deborah menerima kebenaran. Dan kakak juga belajar tentang agama kakak biar kakak lebih paham tentang agama kakak, oke? Oke, terima kasih ya Umi. Sehat Semoga selalu Kak panjang umur, Deborah, sehat cantik. selalu, mudah rezeki. Amin. Doa yang sama saya lantunkan untuk Allah Rabbul Alamin yang saya sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melembutkan hati Kak Deborah, semoga Allah menuntun Kak Deborah, semoga Allah memuliakan Kak Deborah. Mungkin belum di dunia saat ini, tapi ada suatu saat sebelum akhir hayat dimuliakan dalam iman Islam dan sampai ke jannah Allah, dan kita bertemu nanti di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Kak Deborah.